in view. Jumpa dengan This is the Winjut place Express where di I sini. always feel Kita brand new. coba lagi Sit dalam back. tarot reading tarot. Oke, satu kartu buat kalian ya. Seseorang memendam perasaan sama diri kamu. Ya, dia hanya bisa memendam perasaan itu. Ya, perasaan cinta sama diri kamu. Dia hanya pendam di dalam hati sampai sekarang. Siapa? Oke, nanti kita cek energi dia. Seseorang yang hanya memendam perasaan cintanya sama diri kamu. Oke, tapi sebelum itu kita ya, ini hanya sebuah ramalan ya, nggak semuanya benar, nggak semuanya resonate. Jadi bijaklah dalam menyikapi bacaan tarot melinju 17. Oke, langsung aja satu kartu. Seseorang hanya bisa memendam perasaannya ya, perasaan cintanya sama diri kamu. Siapa? Oke, langsung aja. Yang hanya bisa memendam perasaan cintanya sama diri kamu. Dia pendam perasaan itu di dalam hati, di dalam dada dia. Siapa? Seorang yang memendam perasaan sama diri kamu. Siapa? Seorang yang hanya bisa memendam perasaan cintanya sama diri kamu. Oke. Saya tarik energi seseorang yang memendam perasaan cinta sama diri kamu. Oke, ya, ada The Magician. Seorang yang hanya bisa memendam perasaan cintanya sama diri kamu. Oke, let's check it later. Oke ya, di sini ada The Magician. Seseorang yang memendam perasaan cintanya sama diri kamu. Ya, pendem perasaan cintanya di dalam hati, di dalam dada, dan hanya dia yang merasakan ya cinta itu ya, yang merasakan cinta sama kamu cuma dia sendiri. Kamu nggak merasakan. Karena apa? Dia yang merasakan, dia pendem di dada meskipun kadang menyesakkan dadanya ya. Kenapa dia pendem ya? Seseorang ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Seseorang yang kagum sama diri kamu, suka sama kamu, selalu perhatian sama kamu ya. Mungkin kamu juga kenal seseorang ini ya. Itu. Dan seseorang ini kenapa dia pendem cintanya sama kamu, kenapa nggak diungkapkan sama kamu, kenapa nggak mau berterus terang sama diri kamu ya. Karena seseorang ini mungkin ya, untuk mengungkapkan perasaan sama kamu itu dia ada rasa ketakutan ya. Takut kamu nggak mau menerima cintanya, takut kamu menolak cintanya. Itu yang dia takutkan ya. Karena apa? Dia nggak mau terluka hatinya gitu ya. Itu ada rasa ketakutan juga, minder juga. Mungkin kamu cantik, tampan ya, dia pun mengundurkan diri. Ingin rasanya mengungkapkan rasa cinta itu sama kamu, tapi ada perasaan minder juga bisa. Mungkin kamu kaya, dia miskin ya. Kamu banyak yang suka, jadi dia agak berkecil hati. Atau ya, di antara kalian mungkin banyak perbedaan ya. Banyak perbedaan, mungkin usia jauh ya, atau beda kasta, beda agama pun bisa ya. Untuk mencintai terpaksa nggak bisa karena mungkin ada perbedaan itu tadi ya. Jadi dia pendam perasaan itu ya. Seseorang yang mungkin sudah kamu kenal ya, seseorang ini. Seseorang yang selalu dekat dengan kamu ya, selalu memperhatikan kamu ya. Ini bisa teman, teman dekat, teman sekolah, teman kerja, atau teman di lingkungan kalian di sini. Yang jelas kamu sudah kenal seseorang ini ya. Seseorang ini kadang selalu nggak percaya diri ya. Orangnya nggak percaya dirian gitu loh ya. Selalu minder ya, nggak percaya diri. Jadi mungkin sedikit agak pemalu seseorang ini ya. Ada kemungkinan sedikit agak pemalu. Itu seseorang itu ya. Kenapa? Untuk mengungkapkan cinta sama kamu aja takut ya, minder. Jadi perasaan malu ya. Siapa teman kamu di sini ya yang dekat sama kamu yang pemalu, tapi jika kamu ajak ngomong dia seneng. Nah ya, dia pemalu, terus kamu di dekatnya, terus kamu ajak ngomong, dia seneng jika ngobrol sama kamu dan selalu senyum-senyum memperhatikan wajah kamu. Itulah seseorang itu ya, yang memendam perasaan sama diri kamu ya.
Jadi ada juga dia pernah juga sakit hati ya jika kamu jalan sama yang lain, jika kamu telepon dengan orang lain, ya, atau jika kamu ya makan bareng, jalan bareng sama orang lain tuh dia nggak suka ya. Tapi mau gimana lagi? Ya, terpaksa dia pendam itu semua ya. Jadi ya seseorang ini pernah bahagia bersama kamu juga pernah tersakiti karena kamu ya, karena mungkin kamu nggak tahu seseorang itu suka atau enggak. Jadi kamu anggap semua teman biasa gitu karena dia nggak ungkapin perasaan cintanya sama kamu. Nah, yang kamu tahu dia hanya sebatas teman ya, mungkin bisa teman kantor, teman sekolah, teman kuliah, teman ya, terserah nanti kalian mengartikan bacaan ini ya. Yang jelas seseorang ini kamu sudah kenal ya, kurang percaya diri itu orangnya ya. Terkadang jika di depan kamu seseorang ini kadang berbohong. Kenapa berbohong? Iya, karena selalunya bersama diri kamu, seandainya dekat sama kamu atau mau dekat kamu, itu dia selalu bingung apa yang harus dia katakan. Kadang untuk bikin kamu bahagia pun dia harus berbohong. Itu aja ya, supaya kamu mau deket dia, mau diajak dia ngobrol gitu ya. Jadi untuk menarik perhatian kamu kadang seseorang ini kadang sedikit berbohong lah ya, buat untuk bisa deket sama kamu. Itu aja ya, berbohong karena apa ya, mungkin ya basa-basi gitu loh ya, bisa dia lakukan gitu supaya bisa menarik diri kamu ya. Kadang ada jengkel juga itu ya, jengkel, kadang juga kadang berbohong sama kamu, berbohong karena demi dia untuk bisa berkomunikasi sama kamu, untuk bisa dekat sama kamu itu terpaksa dia harus berbohong ya, yang tahu dia itu ya. Kadang hilang kepercayaan dia itu untuk mendapatkan cinta kamu itu kadang ada, tapi di tengah-tengah hilang. Itulah dia. Ada keinginan untuk mengungkapkan cinta sama kamu di sini ya. Tapi untuk mendapatkan cinta diri kamu itu mau ungkapkan dia tuh menjadi ragu karena siapa diri kamu dia udah tahu ya, seseorang ini zodiaknya ada di bawah ini, bisa kamu atau dia ya. Jadi kurang percaya diri, kadang sedikit manipulatif jika ada bersama kamu. Itu yang dia lakukan ya. Jadi seseorang ini bisa baik sama kamu, bisa juga bikin kamu jengkel. Kenapa bikin kamu jengkel? Kenapa? Kadang sifat-sifat dia itu, karena yang dia mungkin bikin kamu jengkel itu kadang ya, dia deket kamu, nggak menyatakan cinta, nggak menyatakan apa, tapi seenak dia sendiri gitu loh kadang itu ya. Yang bikin kamu greget gitu loh. Kadang dia mengajak kamu jalan atau apa, kamu kadang menolaknya gitu ya. Kadang menolaknya karena kamu takut kalau dia mencintai kamu ya. Kamu kan orangnya gitu, kalau kamu nggak suka ya nggak suka gitu. Tapi kalau seseorang ini deket sama kamu dan kamu nggak suka dia, itu yang buat kamu jengkel ya. Tapi ya di sini seseorang ini nggak pernah sakit hati sama diri kamu ya. Nah saat ini mungkin kamu jalan punya pacar gitu ya, dia hanya bisa melihat 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 aja gitu, dia pendem gitu ya. Tapi kadang jengkel juga itu seseorang ini ya. Kadang orangnya baik, kadang orangnya nggak baik, perubahan sifatnya itu drastis kadang seseorang ini ya. Emosinya kadang nggak terkendali seseorang ini ya, kemauannya keras gitu seseorang ini. Yang bikin kamu jengkel kadang tiba-tiba itu dia tuh marah-marah di depan kamu, nggak jelas gitu. Sementara kamu nggak tahu marah-marahan dia itu karena apa, mungkin karena cemburu atau karena mungkin sakit hati sama kamu. Itu yang bikin kamu nggak suka sama dia ya, nggak jelas seseorang ini. Karena apa? Nggak mau terus terang gitu loh ya. Jadi kadang selalu bikin onar juga di depan, bikin gara-gara bikin onar itu yang dia kadang supaya kamu bisa dipermalukan teman-teman ya, supaya kamu nggak punya temen gitu. Orang ini kadang berbuat baik, nolong kamu ya, ajak komunikasi kamu ya, bisa kerja sama sama diri kamu ya. Kadang seseorang ini baik, kadang seseorang ini sifatnya buruk
Kadang itu yang buat kamu jengkel, dan kamu jengkel, kamu nggak tahu kalau yang bikin kamu jengkel itu adalah seseorang yang memendam perasaan cintanya sama diri kamu. Kamu nggak tahu kalau dia tuh suka sama kamu, gitu. Makanya cintanya nggak kesampaian, hanya dia pendem, jadilah emosi yang dia luapkan kadang, ya, itu. Jadi cinta tapi nggak kesampaian, jadinya emosi yang dia luapkan sama diri kamu, ya, seseorang ini. Jadi bikin ngeri kamu, ya. Kadang baik, kadang jahat ini seseorang ini, ya. Itu yang bikin kamu tanda tanya, kenapa orang ini kadang baik sama saya, kadang kok begini. Itu yang tanda tanya, ya. Kenapa tanda tanya, ya? Coba komentar siapa seseorang itu. Oke, ya, kita ambil inisial dia atau inisial kamu, ya. Seseorang yang memendam perasaan cinta sama kamu, yang nggak berani ungkapkan perasaan itu karena keadaan dia seperti apa. Oke, langsung aja, ya. Ada Ki, E, H, C, K, A, dan Z. Oke, saya sudah ambil 7. Ada Ki, E, H, C, K, A, Z. Ya, seseorang yang suka sama kamu, cinta sama kamu, tapi hanya bisa dia pendam di dalam dada, di dalam hati. Oke, lanjut kita cek energi dia pakai kartu ceki. Oke, ya, kita cek energi dia, ya. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Seseorang yang memendam perasaan sama diri kamu, yang kadang-kadang bikin sakit hati kamu. Kadang orangnya baik, kadang bikin sakit hati kamu, ya. Kamu nggak tahu siapa seseorang ini, ya, karena dia memendam perasaan cintanya, dia pendam di dalam hati, ya. Oke, yang kita cek energi dia pakai kartu cekik. Ini bisa energi kamu, ya. Kadang baik orangnya, kadang manipulatif sama kamu, ya. Banyak ulah. Oke, ya. Saya sudah ambil 5 kartu cekik, ya. Ada persiapan dana. Ya, persiapan dana di sini tuh bukan masalah uang, siap tabungan, bukan, ya. Nah, seseorang ini emang saat dekat sama kamu, ya, saat ketemu kamu ingin mengungkapkan perasaannya sama diri kamu, tapi dia tahu siapa diri dia sebenarnya. Jadi dia hanya bisa mengungkapkan perasaan cintanya di dalam hati, ya, meskipun kadang dia tersakiti sendiri, ya, tersakiti sendiri di sini. Ya udah, persiapkan semuanya, bertekad ingin mengungkapkan perasaan sama kamu, ya. Sebenarnya udah lama dia ingin mengungkapkan perasaan cinta sama kamu, seseorang ini, tapi karena dia mungkin tahu siapa diri kamu, ya, dia mundur. Ada kemungkinan mungkin banyak perbedaan, ya, mungkin beda agama, beda kasta, ya, banyak beda usia, itulah yang dia pikirkan. Jadi untuk bisa mencintai kamu hanya dia pendam, meskipun ini dia tersakiti, padahal dia udah persiapkan semua, ya, baik mental dia untuk mau nggak mau harus mengungkapkan perasaan cintanya sama kamu, tapi kenyataannya dia masih bungkam, gitu, ya. Kamu nggak tahu, gitu, ya. Ada kabar yang menjengkelkan. Kabar yang menjengkelkan ini dia dengar dari teman-teman kamu, ya. Ini bisa teman kamu, ya, bisa teman kamu, bisa
teman sekolah, teman kuliah, atau orang yang kalian kenal ya di sekitar kamu ya. Coba komentar siapa seorang ini. Ya, ada kabar yang menjengkelkan ya. Dia selalunya info-info tentang diri kamu itu nggak pernah dia ketinggalan lah ya. Jadi info tentang diri kamu itu selalu dia cek and recheck selalu dimanapun tempat dia tahu, di kerjaan atau di tempat kamu kerja ataupun di tempat kamu sekolah saat mungkin kamu masih sekolah atau kemana kamu pergi tuh dia tahu. Dia punya info, dia dapat info entah dari mana, yang jelas seseorang ini pinter lah ya. Kenapa? Dia pengen tahu kamu gitu. Nah, ya, dia pengen tahu kamu dimanapun kamu berada, dia tahu gitu. Itu. Nah, kebetulan mungkin saat ini mungkin kamu dekat sama orang lain, ya. Kamu dekat sama seseorang itu yang bikin dia jengkel, ya. Kenapa jengkel? Kadang seseorang ini pun kadang baik, kadang jahat ya. Ya, kalau baik sama kamu jika kamu sendirian terus, dia senang. Dia bakalan senang ngajak kamu, ngajak makan, ngajak bertemu, ngajak komunikasi, tapi nggak ada ungkapkan perasaan itu sehingga kamu mungkin mengira dia itu teman biasa-biasa aja. Nggak taunya kamu nggak tahu di dalam hati dia itu padahal dia tuh ada rasa sama kamu ya. Tapi kalau ngobrol selalunya bilang teman biasa, kita teman, nggak taunya ada maksud tertentu di sini ya. Ngeri ya kalau orang cinta tapi dipendam, itu ngeri ya. Mendingan ngomong terus terang nggak apa-apa lah, daripada dipendam nanti kalau sakit hati malah yang bahaya yang seperti itu ya. Takutnya macem-macem gitu ya. Ya, ada bahaya kemalangan ya, ada bahaya, takutnya begitu ya. Takutnya dia mencintai terus kamu jalan sama orang lain. Kadang seseorang ini ada niat gak baik juga ya, karena kadang pun merusak hubungan kalian di sini ya, sedikit manipulatif. Kadang dia berbohong sama kamu, mungkin waktu kamu dekat sama pacar kamu atau dekat sama seseorang, dia bakal mengacaukan keadaan seseorang ini ya. Dia bakal mengacaukan keadaan ya dengan pura-pura lah ya. Dia pakai tipu daya dia ya, pakai jurus dia berbohong, dia pakai ya. Jadi seseorang ini punya dua kepribadian, kadang baik kadang buruk itu sifat dia itu ya. Seseorang ini bisa laki-laki bisa perempuan, zodiaknya ada di bawah ini ya. Karena dia itu kan untuk memiliki kamu nggak bisa, cuma dia pendem, tapi dia nggak rela jika kamu dekat sama orang lain. Itu anehnya itu ya. Dia nggak rela jika kamu dekat sama orang lain, itu yang dia nggak suka. Dan kamu kan nggak tahu seseorang itu suka sama kamu itu ya. Jadi isi hati dia kamu nggak tahu ya. Takutnya ada bahaya kemalangan itu ya, karena seseorang ini bisa melakukan apa aja untuk seseorang yang dia cintai ya. Di sini ada energi seorang laki-laki yang cintanya begitu besar sama diri kamu ya. Jadi seseorang ini mencintai kamu, cintanya begitu besar sama diri kamu ya. Cinta seseorang yang begitu besar tuh gimana, meskipun nggak kelihatan, cuma dia pendem, tapi dia tuh cintanya begitu besar sama diri kamu ya. Meskipun dia pendam, kamu nggak tahu cinta atau enggak seseorang itu, tapi dia begitu mencintai kamu. Mungkin kamu sama dia ya udah kenal ya. Coba komentar siapa. Kadang dia tuh terlalu baik, bahkan baiknya tuh berlebih-lebihan gitu. Tapi kadang kalau kamu seandainya seseorang ini cemburu atau sakit hati, buruknya kayak apa sifatnya ini, ngeri ya. Dan itu nggak kamu duga, kamu nggak tahu kalau seseorang yang dekat sama kamu, yang sering kamu anggap teman, ini adalah seseorang yang menaruh hati sama diri kamu, dan dia hanya memendam perasaan cinta itu hanya di dalam hati dia ya. Seseorang ini kadang dia juga menangis jika kamu bikin dia sakit hati, padahal kamu nggak tahu gitu loh seseorang ini suka sama kamu anggap biasa-biasa aja gitu ya, sampai dia tuh kadang menangis gitu.
Ngeri ya kalau ini kadang berbuat baik. Jika dia cemburu atau apa, bakalan hal-hal buruk akan dia lakukan seseorang ini. Ya, jadi kadang sifatnya baik, kadang sifatnya buruk seseorang ini. Ya, kamu nggak tahu, kamu hanya berteman gitu ya. Seseorang ini ada di sekeliling kamu. Nah, dia mencintai kamu, cintanya begitu besar. Tapi kamu nggak tahu kalau dia cinta sama diri kamu. Seseorang ini ya, ini energinya bisa laki-laki bisa perempuannya, tapi yang di kartu ceki ada seorang laki-laki yang energinya begitu besar sama diri kamu ya. Tapi mungkin karena perbedaan, karena keadaan ya, seseorang itu tahu diri dan hanya bisa memendam perasaan cintanya sama diri kamu, dan kamu nggak tahu ya kenapa seseorang itu kadang berbuat jahat. Pun kamu yang marah-marah, kadang kamu bertengkar sama seseorang itu. Ya, kadang kamu bertengkar sama seseorang itu, dan sama seseorang itu yang memendam perasaan itu kamu nggak suka. Ya, kamu kadang nggak suka juga jika dia dekat sama kamu. Tapi kamu nggak suka sama seseorang itu, tapi seseorang itu mencintai kamu, kamu nggak tahu. Ya, kamu nggak suka sama dia, kamu anggap sebagai teman gitu kadang. Tapi kamu nggak tahu kalau dia mencintai kamu. Dia pendam dalam hati, kamu nggak tahu. Yang jelas, emang kadang kamu nggak suka orang itu aja. Tapi kan kamu juga nggak suka sama dia juga kamu pendam. Oke? Ini hanya sekedar ramalan, nggak semuanya resonate. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying.